Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang keliling dan luas bidang datar sederhana. Sebelum kita menuju kepada pembahasan, mari kita lihat tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan keliling dan luas bidang datar. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling dan luas bidang datar. Anak-anakku sekalian, sebagai ilustrasi, mari kita lihat pergerakan semut ini. Ya, menuju ke titik B, kemudian menuju ke titik C, kemudian menuju ke titik D, dan kembali lagi menuju ke titik A. Apa yang dilakukan oleh semut itu? Dia telah melakukan keliling dari bidang A, B, C, D. Dan bidang A, B, C, D ini adalah bidang persegi panjang. Nah, apa yang dilakukan oleh semut ini? Ya, telah menjumlahkan seluruh panjang sisi AB, BC, CD, dan DA. Nah, oleh karena itu, kita dapat katakan bahwasanya keliling dari persegi panjang itu adalah menjumlahkan seluruh sisi-sisi dari sisi persegi panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Nah, berapakah panjang lintasan yang telah dilalui oleh semut tadi? Nah, ini. Ya, 2 kali 25. Loh, kok kenapa 2 kali 25 ya? Karena sisi AB yang 25 cm ini sama panjang dengan sisi CD. Maka kita kalikan 2. Kemudian sisi AD yang 50 cm ini sama panjang dengan sisi BC. Makanya kita kalikan dengan 2. Yuk, kita lihat hasilnya. 50 ditambah 100. Nah, panjang lintasan yang telah dilakukan oleh semut tadi adalah 150 cm. Nah, ini kita namakan dengan keliling. Nah, jadi keliling adalah jumlah seluruh panjang sisi-sisi bidang datar. Panjang keliling adalah jumlah seluruh panjang sisi-sisi bidang datar. Nah, adapun untuk menentukan keliling persegi panjang seperti yang telah kita contohkan ini, kesimpulannya adalah keliling dari persegi panjang itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ya, panjangnya di sini adalah AD 50 cm dan juga BC. Kemudian kenapa dikali 2? Karena AD dengan BC itu sama panjang. Kemudian lebarnya adalah AB. AB 25 cm sama panjang dengan CD. Maka dengan itu kita kalikan 2. Sekali lagi untuk kesimpulannya keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. Kita lanjut kepada bidang datar yang lain. Nah, ini adalah persegi, bidang datar persegi DEFG. Nah, pada contoh dari gambar, panjang EF itu 8 cm. Perlu kalian ketahui bahwasanya panjang dari sisi persegi seluruhnya sama. Ya. EF 8 cm, maka FG juga 8 cm, GD juga 8 cm, DE juga 8 cm. Dan di sini ada 4 sisi. Ya, ada 4 sisi. Persegi memiliki 4 sisi yang seluruhnya sama panjang. Maka dari itu, untuk menentukan keliling persegi, ya, kita kembali lagi, keliling itu adalah jumlah seluruh panjang sisi-sisinya. Nah, karena persegi sisinya sama semua dan ada 4, maka tinggal kita
kalikan dengan 4. 4 kali panjang sisi. 4 kali panjang sisi. Dalam contoh, 8 cm panjang sisinya, maka 4 kali 8 cm sama dengan 32 cm. Jadi sekali lagi, untuk keliling persegi panjang dapat ditentukan dengan mengalihkan 4 dari panjang sisinya. Oke, berikut untuk keliling segitiga. Nah, kita kembali lagi bahwasanya keliling adalah jumlah seluruh sisi-sisi dari suatu bidang datar. Ya. Jumlah seluruh panjang sisi-sisi dari sebuah bidang datar. Nah, dalam segitiga ini kita lihat AB 8 cm, kemudian BC sebagai sisi miring ini ada 10 cm, kemudian CA 6 cm. Nah, dalam contoh ini kita jumlahkan saja. 6 cm ditambah 8 cm tambah 10 cm sama dengan 24 cm. Ya, jadi untuk menentukan keliling segitiga mudah sekali, kita tinggal jumlahkan saja semua sisinya yang ada 3 sisi tersebut. Nah, perlu kalian ketahui, nah ini dalam gambar segitiga siku-siku. Ya, di mana sisi-sisinya itu tidak semuanya sama. Nah, bagaimana dengan segitiga sama sisi? Nah, kalau segitiga sama sisi, semua sisinya kan sama. Nah, berarti tinggal kita kalikan 3 saja. Ya, salah satu sisinya sudah diketahui, kemudian kita tinggal kalikan 3 untuk segitiga sama sisi. Oke, kita berlanjut dengan luas. Nah, tadi kita telah pelajari keliling, sekarang kita akan pelajari luas. Baik, yang berwarna hijau ini dari bentuk persegi panjang yang berwarna hijau ini adalah luasnya. Nah, di sini untuk memudahkan kita ilustrasikan dalam bentuk satuan kotak. Ya, dalam satuan kotaknya kita bisa hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata ada 15 kotak. Ya, 15 kotak satuan di sini. Ya, dengan demikian kita katakan luas dari persegi panjang ini ada 15 kotak satuan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya untuk lebih mudah? Dari luas persegi panjang ini, kita ingin menentukan kita ingin menyimpulkan bagaimana cara menentukan luas dari persegi panjang. Kita hitung ya untuk barisnya, kita lihat barisnya 1, 2, 3, 4, 5 kotak satuan. Sekarang kolomnya ya ada 3 kotak satuan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, apabila kita kalikan 3 kali 5 sama dengan 15 kotak satuan. Nah, jadi mudah ya untuk menentukan dari persegi panjang itu, ternyata tinggal kita kalikan panjang dikali lebar ya. Jadi dengan demikian untuk menentukan luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Untuk menentukan luas persegi panjang, kita tinggal mengalihkan panjang dengan lebar. Ya, ini sebagai ilustrasi untuk kotak satuan. Berikut untuk, nah ini adalah persegi, sisinya sama. Yuk kita hitung jumlah kotak yang ada di dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9. Nah, ini setiap sisinya ada 3 kotak satuan. Setiap sisi 3 kotak satuan. Sama halnya dengan menentukan luas dari persegi panjang. Panjang kali lebar. Nah, kebetulan untuk persegi semua sisinya sama panjang. Maka dari itu tinggal kita katakan sisi kali sisi. Nah, jadi
3 kali 3 sama dengan 9 kotak satuan. Sama kan hasilnya dengan kita ngitung tadi? Oke, jadi dengan demikian kita dapat simpulkan untuk luas persegi itu adalah dengan cara mengalihkan sisi-sisinya atau sisi pangkat 2. Nah, kebetulan kita ini belum belajar tentang bilangan pangkat 2, jadi kita katakan saja di sini luas persegi panjang itu sisi dikali dengan sisi. Ya, oke. Kita berlanjut. Nah, sekarang luas segitiga. Nah, pada bangun keseluruhan ini adalah persegi panjang. Nah, kemudian kita tarik garis diagonalnya satu di sini akan membentuk sebuah segitiga. Lihat daerah yang diarsir bergaris-garis ini adalah segitiga. Kalau kita hitung jumlah kotak-kotaknya, yuk kita hitung. Jumlah kotak-kotak segitiga yang ada di dalam segitiga ini 1, 2, 3. Nah, kok nih Pak nggak penuh? Ya, ditambahkan dengan yang ada di sampingnya yang bagian yang kecil itu. Ya, kita hitung kembali. Kita ulang kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 kotak satuan untuk segitiga ini. Nah, tapi kita hitung dulu yuk. Persegi panjang ini ada berapa banyak ya kalau persegi panjangnya. Persegi panjangnya kita hitung saja. Kotak satuannya untuk panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, panjangnya ada 6 kotak satuan, kemudian untuk lebarnya ada 2, 3 kotak satuan. 3 kali 6, 18. Nah, diperoleh ternyata banyaknya kotak segitiga ini setengahnya dari banyak kotak persegi panjang. Maka dari itu boleh kita katakan bahwasannya segitiga ini luasnya adalah setengah dari persegi panjang. Nah, dalam menentukan luas persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, kalau untuk menentukan luas segitiga berarti kita kalikan dengan setengah atau dibagi 2. Ya, maka dari itu kita dapat peroleh. Nah, baik ya, untuk menentukan sisi dari persegi panjang kita tentukan dulu, yang bawah itu kita sebut dengan alas, kemudian ini adalah tinggi. Alas kali tinggi. Ya, kalau dalam persegi panjang mungkin ini adalah panjangnya dan tinggi ini adalah lebarnya. Nah, sekarang kita coba bagi 2 nih, 6 kali 3. Ya, alasnya ini kan ada 6, kemudian tingginya ada 3. Kemudian kita bagi dengan 2, jadi 9 kotak satuan. Sama ya dengan apa yang telah kita hitung tadi. Nah, dengan ilustrasi ini kita ambil kesimpulan bahwasanya luas dari segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Jadi ini ya, kenapa kita bagi 2? Nah, yang tadi Bapak ulas tadi. Ya, bahwasanya ternyata luas segitiga itu adalah setengah dari luas persegi panjang, di mana persegi panjang kita mencarinya adalah dengan panjang kali lebar. Yang kalau dalam segitiga itu alas dan tinggi. Panjang itu bisa kita katakan sebagai alas, kemudian tinggi itu adalah sebagai lebarnya. Nah, ya kita ilustrasikan seperti itu. Ya, makanya dibagi dengan 2, atau mungkin kalian pernah melihat, wah luas segitiga dalam sebuah pembahasan dikatakan alas kali tinggi kali setengah, atau setengah alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi, ya setengah alas kali tinggi, sama saja. Ya, yang terpenting buat kamu udah memahami konsepnya. Kenapa kok ya dikali setengah atau dibagi 2? Ya, semacam ini ilustrasinya. Ya, mudah-mudahan ini kalian mudah pahami. Oke. Yang berikut kita berlatih. Yuk kita berlatih, tentukan luas bidang berikut. Pertama kita lihat nih. Luas dari persegi DEFG. Kalau seandainya panjang EF itu 9 cm, berapa ya luas dari persegi DEFG?
Nah, tadi kita sudah pelajari bahwasanya untuk menentukan luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi. Ya, 9 cm kali 9 cm sama dengan 81 cm persegi. Dan ingat, untuk menentukan luas itu kita nyatakan dengan persegi. Nah, ini satuan luasnya cm persegi. Ya, berikut untuk segitiga kita lihat alasnya 6 cm dan tingginya 8 cm. Maka 6 dikali 8 dibagi 2 hasilnya adalah 24 cm persegi. Ya. Oke, berikut. Nah, sekarang dengan soal cerita. Sebidang kebun memiliki panjang 15 meter dan lebar 8 meter. Sekeliling kebun akan dibangun pagar. Berapa meter panjang pagar kebun tersebut? Informasi bahwasannya bidang kebun tadi adalah panjangnya 15 meter, lebarnya 8 meter. Nah, dengan demikian berarti bentuk dari bidang kebun tadi adalah persegi panjang. Ya, ada panjang dan lebar. Kemudian masalahnya yang ditanyakan adalah berapa meter panjang kebun tersebut. Ya, nah, solusi panjang pagar kebun itu sama dengan keliling kebun. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya panjang pagar kebun yang akan dibangun itu sama dengan keliling kebun. Kenapa disama dengan keliling kebun? Karena berada pada sisi luar dari seluruh sisi-sisi di persegi panjang tersebut atau bidang kebun tersebut. Oke, yuk kita tentukan karena bentuknya persegi panjang, maka keliling dari kebun tersebut adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ya, 2 kali 15 meter ditambah 2 kali 8. Ya, 2 kali 15, 30 meter, 2 kali 8, 16 meter, jadi seluruhnya adalah 46 meter. Jadi dengan demikian, panjang dari atau keliling panjang dari pagar tersebut adalah 46 meter. Kok nggak pakai persegi ya? Nah, kalau untuk keliling tidak pakai satuan persegi, tapi cukup dengan satuan panjangnya saja, 46 meter. Oke, nah, mudah-mudahan ini dapat dipahami untuk soal cerita yang berkaitan dengan keliling. Sekarang berikutnya soal cerita yang berkaitan dengan apa ya? Oke, yuk kita lihat dulu soalnya. Sebidang taman memiliki bentuk seperti gambar berikut. Nah, nih, ya, tentunya kalian sudah ketahui ini adalah bentuk persegi. Seluruh permukaan taman akan ditutupi rumput. Jika harga rumput setiap meternya adalah 30.000, berapa rupiah biaya yang dibutuhkan untuk pembelian rumput? Oke, informasi. Ingat dalam soal cerita kita biasakan mengambil informasi dari cerita tersebut. Yang pertama, panjang sisi taman 10 meter. Kemudian harga rumput per meter perseginya adalah Rp30.000. Oh iya, perlu kalian ketahui lagi, ini mestinya ditambahkan boleh nih. Ya, bentuk kebun persegi ya. Kemudian masalahnya adalah berapa rupiah dana yang dibutuhkan untuk pembelian rumput ya. Biaya yang dibutuhkan untuk pembelian rumput berapa ya? Nah, yang pertama solusinya. Ingat, solusinya di sini diketahui bahwa biaya yang dibutuhkan itu adalah luas taman dikali harga rumput per meter persegi. Ya, ini kurang persegi. Luas taman dikali harga rumput. Nah, sekarang kita akan tentukan dulu luas tamannya. Nah, luas taman 10 kali 10 meter, 10 meter kali 10 meter sama dengan 100 meter persegi. Ingat ya, untuk luas taman itu karena bentuknya persegi, maka sisi kali sisi 10 meter kali 10 meter. Kemudian hasilnya udah 100 meter persegi. Nah, sekarang kita akan mengetahui biaya yang dibutuhkan. Nah, biaya yang dibutuhkan adalah tadi di awalnya sih luas taman dikali harga rumput. Nah, luas taman 100 meter persegi dikali Rp30.000. Hasilnya adalah yakni sebesar Rp3 juta. Nah, inilah soal-soal yang berkaitan soal sehari-hari
pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling dan juga luas dari bidang datar sederhana. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan uraian yang Bapak telah sampaikan ini dapat kalian pahami, dan seandainya kalian menemukan kesulitan atau ada hal-hal yang masih kurang dipahami, kalian bisa bertanya nanti langsung ke nomor Bapak. Bertanya langsung ke nomor Bapak atau kalian menuliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.